Halo adik-adik semua, pada kesempatan ini kita akan bahas elektrokimia 3. Di mana bahasan elektrokimia 3 ini adik-adik itu mengenai sel volta. Nah adik-adik berbicara tentang sel volta, karakteristiknya itu adalah terjadi perubahan dari energi kimia menjadi energi listrik lah adik-adik. Kemudian kalau dikatakan bagaimana reaksinya, spontankah atau tidak spontan, maka jawabannya adalah spontan. Nah, kemudian kalau dikatakan nanti dekku bagaimana jenis katakanlah arusnya, apakah dia arus searah atau bolak-balik, maka dia adalah arus bolak-balik. Nah, adik-adik ada istilah krau dan kepan di sini ya. Nah, krau itu adalah katoda reduksi, anoda oksidasi. Sementara kepan itu adalah katoda merupakan elektroda positif dan anoda merupakan elektroda negatif. Nah, kalau dikatakan aliran elektron, maka nanti elektron akan mengalir dari anoda ke katoda. Nah, adik-adik, coba kita perhatikan dulu deret volta ini. Nah, untuk mengingat deret volta ini, bisa kita ingat dengan lihat kambing baru cantik, nangka mangga alpukat mengandung air, sencer bekot koni senang PB, H2, SB bicu, HGAG, PTAU. Begitulah dia adik-adik. Di mana nanti kalau dikatakan semakin ke kiri dia nanti harga enolnya akan semakin kecil atau sifat reduktornya semakin kuat ya. Kemudian kalau dia semakin ke kanan maka enolnya akan semakin besar atau sifat oksidatornya nanti akan semakin besar. Nah, begitulah dia adik-adik. Nah, kemudian yang harus kita pahami bahwasanya nanti logam yang di sebelah kiri si H2 itu nanti kalau misalnya bereaksi dengan asam kuat encer, itu akan melepaskan gas hidrogen adik-adik. Nah, di mana sebelah kiri H2 kira-kira? Yang di atas inilah itu semuanya. Ya, di atas ini. Nah, kemudian adik-adik, yang selanjutnya yang harus kita pahami, logam Li ya sampai mangan itu nanti itu bisa mereduksi air. Ya. Kemudian yang ketiga, di mana dikatakan logam yang di sebelah kiri itu bisa mereduksi logam yang di sebelah kanan dari larutannya. Artinya, misalnya kita reaksikan logam yang di sebelah kiri dengan sebuah larutan garam dari logam yang di sebelah kanan, itu nanti mereka akan terjadi pergantian gugus ya, atau reaksi pergantian atau reaksi pendesakan, boleh kita bilang ya. Di mana nanti yang tadinya katakanlah logam ya, itu akan menjadi larutan. Sementara yang tadinya larutan, katakanlah kation tadi, itu akan menjadi logam. Nah, begitulah dia adik-adik. Coba kita perhatikan contohnya. Di mana Mg ini yang tadinya dia padatan atau logam, itu menjadi larutan setelah terjadi reaksi. Kemudian yang tadinya Zn itu adalah larutan, itu menjadi logam dia setelah terjadinya reaksi. Itulah dia adik-adik. Nah, adik-adik sekalian, perlu kita ketahui mengenai potensial elektroda standar atau enol sel ini adik-adik. Di mana enol sel ini diukur, katakanlah pada tekanan 1 atm, suhu 25 derajat Celcius, dan kemudian boleh juga kita bilang nanti dekku, konsentrasi larutannya itu nanti 1 molar. Ya. Nah, adik-adik, ada nanti persamaan yang berlaku di sini. Apa kira-kira itu persamaannya bang? Nanti enol sel itu akan sama dengan enol reduksi kurang enol oksidasi. Atau enol yang besar kurangkan dengan enol yang kecil. Nah, jadi kalau mau melihat apakah suatu reaksi itu spontan atau tidak bisa juga dilihat dari harga enol selnya. Ketika harga enol selnya itu positif, maka nanti bisa kita pastikan nanti reaksinya itu berjalan dengan spontan. Nah, itu dia adik-adik ya. Oke. Nah, adik-adik perlu kita ketahui lagi ada istilah yang berlaku di sini di mana ada notasi sel. Di mana kalau misalnya kita disuruh menggambarkan bagaimana notasi sel, maka nanti anoda dulu itu barulah kita ke katodanya. Nah, begitulah dia. Kemudian yang selanjutnya boleh kita bilang juga untuk lebih spesifiknya bagaimana anoda dulu, baru nanti ke ionnya, baru nanti ada jembatan garam, tanda garis 2 itu, boleh kita bilang nanti boleh ini kemudian ion katodanya ya, lalu nanti yang merupakan katodanya lah yang selanjutnya. Itulah dia adik-adik ya. Oke, nah kemudian
ketika kita berbicara mengenai pencegahan korosi, haruslah kita tahu apa makna korosi itu. Jadi kalau dikatakan korosi itu sama dengan katakanlah reaksi oksidasi ya. Nah, jadi Dek, katakanlah reaksi oksidasi ini bisa dipicu oleh oksidator. Nah, jadi oksidator itu adalah air, oksigen, asam. Nah, itulah dia adik-adik. Kemudian boleh kita katakan nanti bisa dipercepat reaksi oksidasi ini. Katakanlah misalnya seperti katalisnya dia, itu garam. Garam itu bisa mempercepat. Karena apa? Karena garam itu Dekku kan dia bisa mengikat air ya. Jadi katakanlah kalau misalnya kita lumuri dengan garam suatu besi, maka nanti akan lebih cepat dia berkarat. Tapi dia bukan sebagai oksidator di situ ya. Dia hanya membantu. Katakanlah biar mempercepat pengkaratan itu. Nah, itulah dia. Jadi boleh kita katakan bagaimana cara mencegah korosi ini. Nah, cara mencegahnya salah satunya itu adalah proteksi katodik. Nah, kalau dikatakan proteksi katodik ini ya, kita menggunakan logam yang memiliki enol sel yang lebih rendah. Nah, jadi di sini kita jadikanlah nanti logam yang memiliki enol sel yang lebih rendah itu sebagai anoda. Dan nanti yang mau dilindungi sebagai katodanya lah. Artinya nanti logam yang sebagai anoda ini itulah menjadi logam yang dikorbankan. Artinya nanti kalau anoda kan dia melarut ya. Artinya akan habis nanti lama-kelamaan katakanlah masanya. Nah, oke adik-adik, kemudian yang kedua ya. Boleh kita katakan nanti pelapisan logam lah itu cara yang kedua untuk melindungi suatu logam dari korosi. Nah, jadi kalau dikatakan pelapisan logam, maka ingat, dia nanti yang kita gunakan adalah logam yang memiliki harga enol sel yang lebih besar dari logam yang mau dilapisi. Nah, begitulah dia adik-adik. Nah, kemudian yang selanjutnya ada pengecatan. Kalau pengecatan ini biasa ya, boleh kita katakanlah dia dicat dengan polimer ya, karena dicat itu kan terdiri dari polimer itu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya aliasi. Aliasi ini adalah pencampuran logam adik-adik. Di mana kalau dikatakan pencampuran logam itu fungsinya ya tentu untuk menambah ketahanan. Kita ambil contoh, misalnya besi sama nikel, katakanlah dicampur ya atau dialiasi, maka nanti akan menghasilkan stainless steel. Seperti yang kita ketahui, di rumah kita kemungkinan besar ada juga itu bahan-bahan perabot rumah tangga yang terbuat dari stainless steel adik-adik. Nah, tentunya mereka tahan karat kan? Nah, begitulah dia adik-adik. Oke, kemudian ada aplikasi dari sel volta ini adik-adik. Di mana aplikasinya ada dia sel primer dan sel sekunder. Sel primer boleh kita katakan dia sekali pakai. Sementara sel sekunder bisa diisi berulang-ulang. Nah, jadi adik-adik ada cara mengingat sel primer ini. Di mana cara mengingatnya adalah aseng PO dale kali ya merlisoci 2 atau SOCl2-nya sebenarnya itu. Ya, itu SOCl2 adalah tionil klorida. Nah, jadi adik-adik perlu kita ketahui nanti yang menjadi catatan di sini yaitu bahwasanya semua anodanya merupakan Zn atau seng kecuali si LiSOCl2 itulah yang menjadi anodanya adalah si Li-nya itu sendiri. Nah, kemudian kalau dikatakan nanti katodanya ya, boleh kita pandang-pandang ya kalau katakanlah katodanya ini nanti dari aseng PO ini ya, itu adalah si peroksida. Kenapa peroksida? Kalau aseng PO ini Dekku, ini adalah sel seng peroksida ini. Nah, kemudian kalau Da ini adalah sel dania. Nah, kemudian Le ini adalah sel Liklens atau baterai kering, ya. Kemudian yang selanjutnya boleh kita katakan kalau kali ini adalah sel alkali, kemudian Mer ini adalah sel merkuri, Li SOCl2 ini adalah sel litium tionil klorida. Nah, itulah dia adik-adik. Coba tadi Abang sudah sampaikan ya bahwasanya di sini yang menjadi katodanya adalah peroksida itu sendiri. Nah, kemudian kalau di sel Daniel ya, itu yang menjadi katodanya itu adalah si Cu. Nah, kemudian kalau di sel Liklens yang menjadi katodanya adalah karbon, kemudian di alkali ini adalah MnO2 yang menjadi katodanya. Kemudian di merkuri ini yang menjadi katoda itu adalah HgO
Ya, ada juga ditambahkan dengan karbon. Nah, kemudian yang selanjutnya kalau LiSOCl2 itu yang menjadi katodanya itu adalah karbon. Nah, jadi perlu kita ketahui kalau dia katakanlah katodanya karbon, karbon itu kan katakanlah inert. Nah, inert ini kan tidak bereaksi ya, Dik ya. Nah, boleh kita bilang nanti yang direduksi itu adalah elektrolitnya. Nah, adik-adik, coba kita perhatikan dulu catatan yang ketiga ketika berbicara tentang sel primer ya. Di mana sel primer tadi urutannya itu yang pertama adalah sel seng peroksida, yang kedua itu adalah sel Daniell, yang ketiga itu adalah sel Leclanche ya atau baterai kering, yang keempat ada sel alkaline, yang kelima itu adalah sel merkuri, dan yang keenam adalah sel lithium tionil klorida. Nah, jadi dekku, ini kita bikinlah nomor-nomor ya, itu merujuk pada sel apa dia dan bagaimana reaksinya ya. Ingat, nanti dekku kalau 1, 4 dan 5 ya, selnya itu nanti dekku reaksi di anoda ya. Ingat bahwasanya nanti langsung anodanya itulah kita reaksikan dengan 2OH negatif ya, di mana anodanya itu adalah Zn ya. Jadi reaksinya itu adalah Zn tambah dengan 2OH negatif menghasilkan ZnOH2 kali tambah dengan 2 elektron. Nah, adik-adik, kalau dia nanti katakanlah sel nomor 2 dan 3, maka ingatlah nanti langsung anodanya kita oksidasi, di mana anodanya itu adalah seng ya kan? Berarti nanti reaksi oksidasi seng lah kita buat, di mana reaksinya itu adalah Zn menghasilkan Zn2 positif tambah dengan 2 elektron. Nah, itulah dia adik-adik. Kemudian kalau dia katakanlah di sel nomor 6, maka ingatlah bahwasanya nanti litium yang kita oksidasi adik-adik. Oke ya? Begitulah dia untuk catatan yang ketiga mengenai reaksi di anoda. Oke. Nah, kemudian coba kita perhatikan dulu mengenai reaksi di katoda. Nah, ini juga menjadi catatan, sama pola nomornya ya. Di mana boleh kita katakan ya, katakanlah di sel nomor 1, 4, dan 5, itu nanti kita reaksikan nanti katakanlah katodanya itu dengan boleh kita bilang itu air atau H2O. Nah, jadi bagaimana kira-kira reaksinya itu? Nanti katakanlah kalau di katoda, reaksi sel pertama kan katodanya itu adalah katakanlah peroksida. Maka boleh kita bilang adik-adik reaksinya itu adalah Ag2O ya ditambah dengan H2O itu akan menghasilkan, ingat, logam peraknya diendapkan ya, menghasilkan perak lah dia, kemudian ada dihasilkan 2OH negatif untuk katakanlah saling mematikan nanti, karena di reaksi anoda kan ada ada yang dipakai 2OH negatif. Maka di katoda itu terbentuk lagi 2OH negatif. Berarti nanti boleh kita habiskan nanti di hasil akhir reaksinya ya. Begitu dia adik-adik. Nah, begitu juga untuk reaksi sel nomor 4 di mana katodanya itu adalah MnO2 ya. Nah, jadi nanti MnO2 ditambahkan nanti dengan H2O akan menghasilkan Mn2O3 ya ditambah dengan 2OH negatif. Nanti setarakanlah, boleh disetarakan. Ya adik-adik ya. Nah, kemudian yang selanjutnya kalau di reaksi yang kelima, di mana yang kelima itu kan HGO ya, katodanya, maka boleh kita katakan reaksinya ditambahkan dengan air juga ya, maka akan menghasilkan nanti logam raksa ditambah dengan 2OH negatif juga. Nah, nanti disetarakan. Nah, begitulah dia adik-adik untuk mengingatnya. Kemudian kalau di reaksi sel nomor 2, itu langsung saja ya, boleh kita katakan kita reduksi saja nanti Cu ya. Dimana kan katodanya kan Cu ya, maka bagaimana reaksi reduksi Cu dekku? Dimana Cu2 positif ditambah dengan 2 elektron akan menghasilkan Cu. Begitulah itu reaksi reduksinya kan gitu ya. Nah kemudian yang selanjutnya, bagaimana kira-kira reaksi di nomor 3? Nah reaksi sel nomor 3 di mana kita tahu bahwasanya katodanya itu adalah karbon. Nah, jadi ingat nanti yang direduksi di sini itu adik-adik adalah elektrolitnya ya. Itu gendangnya untuk mengingatnya karena katakanlah katodanya adalah karbon, yang direduksi berarti adalah elektrolitnya nanti mengarah. Jadi cari tahu apa kira-kira elektrolit di sel nomor 3 ini adik-adik. Nanti elektrolitnya itu adalah boleh kita bilang ya,
MnO2 dan katakanlah NH4Cl elektrolitnya. Nah, jadi kita reaksikan ya, dibuat di sini ya, MnO2 tambah dengan NH4 positif ya, itu akan menghasilkan NH3 dan Mn2O3. Nah, ada juga nanti dihasilkan air. Nah, begitulah dia adik-adik, nanti tinggal setarakan saja kan begitu ya, nggak ada sulitnya lagi. Oke, kemudian bagaimana reaksi sel di katakanlah sel nomor 6 ya. Di sel nomor 6 itu boleh kita katakan kita reaksikanlah SOCl2-nya. Kan di katodanya juga adalah karbon. Nah, jadi boleh kita katakan kita carilah apa elektrolitnya. Elektrolitnya adalah tionil kloridanya itu sendiri adik-adik. Maka tionil klorida akan kita reaksikan nanti dengan Li positif. Ya, nanti akan menghasilkan katakanlah LiCl4 ya, LiCl4 ditambah S ditambah SO2. Nah, begitulah dia adik-adik untuk mengingat katakanlah sel ya, sel primer ya. Nah, kemudian adik-adik perlu kita ketahui juga nilai GGL dari mereka ya, di mana nilai GGL sel nomor 1 itu adalah 1,5 volt. Nah, sel nomor 2 itu adalah 1,1 volt. Sel nomor 3 itu nilainya itu adalah boleh kita katakan 1,5 juga ya. Nah, kemudian kalau sel nomor 4 itu nilainya adalah 1,54. Nah, sel nomor 5 nilainya adalah 1,34 dan sel nomor 6 itu 3,6 volt. Nah, begitulah dia adik-adik ya. Oke, nah selesailah sudah bahasan mengenai sel primer. Nah, begitulah untuk mengkonsepkan agar kalian ingat reaksi-reaksi yang ada di sel primer adik-adik. Nah, kemudian yang selanjutnya ada sel sekunder adik-adik. Nah, kalau berbicara tentang sel sekunder, Abang katakan bahwasanya ini adalah sel yang bisa dipakai secara berulang-ulang. Artinya dia bisa diisi kembali. Kan begitu ya? Nah, jadi itu kita ambil contoh ya. Contohnya itu adalah sel aki. Nah, di mana sel aki ini adik-adik yang menjadi anodanya itu adalah Pb dan yang menjadi katodanya itu adalah PbO2. Nah, jadi reaksinya itu ya kita reaksikan saja. Nanti elektrolitnya adalah H2SO4. Reaksikan saja langsung Pb ditambah PbO2 tambah dengan 2H2SO4 itu akan menghasilkan, ingat 2 PbSO4 harus dihasilkan dan air nanti. Nah, nanti tinggal setarakan saja itu adik-adik ya. Oke, nah kemudian yang selanjutnya ada yang menjadi catatan di sini. Di mana ya? Kalau dikatakan endapan PbSO4 itu adik-adik itu katakanlah memperlambat reaksi sel ya. Keberadaannya akan memperlambat reaksi sel. Nah, jadi Deku kalau dikatakan reaksi yang ke kanan itu adalah reaksi pemakaian baterai ya. Kalau reaksi ke kiri itu adalah reaksi pengisian baterai. Di mana nanti nilai dari GGL-nya atau gaya gerak listriknya itu adik-adik itu sebesar 2 volt itu per sel ya. Nah, itulah dia adik-adik. Nah, kemudian coba kita lihat ada sel yang kedua. Sel yang kedua ini adalah sel nicat. Di mana ya? Anodanya itu nanti itu adalah si kadmium itu sendiri ya. Kemudian katodanya itu adalah NiOOH. Nah, begitulah dia. Oke, di mana reaksi selnya itu adalah CD tambah NiOOH ditambah dengan 2H2O akan menghasilkan NiOH 2 kali ditambah dengan katakanlah CdOH 2 kali. Nah, itulah dia adik-adik. Di mana nanti boleh kita ingat ya nilai GGL-nya itu adalah 1,2 volt lah dia adik-adik. Oke, coba kita pandang dulu soal pengantar nomor 1 kita ya. Di soal pengantar nomor 1 diketahui ya, ini nilai potensial reduksi dari si Ag atau si perak itu sebesar 0,8 volt. Nah, kemudian yang selanjutnya diketahui juga ada potensial reduksi dari si magnesium itu sebesar katakanlah minus 2,37 volt. Nah, itulah dia harga E0-nya. Yang ditanya adalah E0 selnya. Maka ingatlah ya, rumus E0 sel itu adalah E0 yang besar kurangkan dengan E0 yang kecil ya. Dimana kalau kita tinjau yang mana lebih besar antara 0,8 sama minus 2,37. Tentunya yang lebih besar adalah 0,8. Maka nanti rumusnya itu adalah, boleh kita masukkan 0,8 kurang dengan minus 2,37. Nah, didapatkanlah hasilnya nanti adik-adik sebesar positif 3,17 volt. Nah, begitulah dia. Oke adik-adik, coba kita lanjutkan soal pengantar nomor 2 kita ya. Nah, di sini diberitahu harga enol reduksi CaL ya.
Nah, kemudian ada diberitahu juga harga enol reduksi dari CSN. Kemudian yang ditanyakan pernyataan yang tidak benar ya. Maka untuk itu, untuk mengerjakan pernyataan-pernyataan ini, kita analisis dulu Dekko, harga enolnya. Siapa yang lebih besar, maka dia yang akan mengalami reduksi. Siapa yang lebih kecil, dia yang akan mengalami oksidasi. Nah, mana lebih besar adik-adik? Coba kita perhatikan ya. Nah, ini tentunya yang akan lebih besar. Benar ya? Minus 0,14. Nah, jadi yang akan mengalami reduksi adalah CSN dan yang mengalami oksidasi adalah CAL. Ingat ya, CRAO, katoda reduksi, anoda oksidasi. Nah, coba kita pandang. Berarti anodanya nanti CAL ya, kemudian katodanya adalah CSN. Coba, opsi A katanya aluminium sama dengan anoda. Berarti benar ya, karena anodanya adalah aluminium. Tadi mengalami oksidasi. Kemudian, yang B, enol sel sama dengan positif 1,52. Ingat rumus enol sel, yang besar kurang dengan yang kecil. Maka yang besarnya berapa Dekku? Minus 0,14, kita kurangkanlah dengan minus 1,66. Berarti hasilnya berapa itu Dekku? Pasti adalah positif 1,52. Maka itu pas ya. Kemudian yang C, aliran elektron itu katanya mengalir dari aluminium ke Sn. Ingat bahwasanya aliran elektron dari anoda ke katoda. Berarti ini benar. Anodanya tadi adalah CAL dan katodanya adalah CSN. Oke, kemudian yang D katanya ya, reaksi selnya adalah ini. Coba kita perhatikan ya, bahwasanya si aluminium di reaksi sel ini dia mengalami oksidasi ya. Nah, sementara CSN mengalami reduksi. Berarti sudah sesuai. Berarti reaksi sel ini sudah benar. Nah, kemudian coba ya lihat yang E adik-adik. Ya, yang E ini katanya Sn mengalami oksidasi. Berarti ini salah. Sn tadi mengalami reduksi. Oke, maka keep jawabannya adalah E lah itu adik-adik. Nah, kemudian coba lihat soal pengantar nomor 3 kita ya. Nah, di sini diberitahu harga enol CCD ya. Kemudian diberitahu harga enol CCU. Nah, kemudian yang ditanyakan pernyataan yang tepat yang mana? Nah, untuk itu kita analisis lagi adik-adik. Maka mana yang lebih besar dia akan mengalami reaksi reduksi. Coba lihat ya. Yang ini yang lebih besar ya. Oke, 0,34 lebih besar dari min 0,4. Nah, berarti boleh kita katakan ini yang akan mengalami reduksi dan ini yang akan mengalami oksidasi. Ya adik-adik ya. Oke, coba si Cu mengalami reduksi. Nah, coba katanya CD ya, itu ditambah dengan CuSO4 itu tidak terjadi reaksinya. Nah, ingat tadi si Cu itu akan cenderung mengalami reduksi atau dia adalah oksidator, kan begitu ya. Sementara si CD adalah yang cenderung mengalami oksidasi atau dia reduktor. Nah, berarti ini kan udah pasnya ini sebenarnya, kan gitu ya. Yang A ini, Dek. Coba perhatikan ya. CD berusaha mereduksi si Cu dari larutannya. Ini aturannya bisa terjadi reaksinya, tapi dibuatnya tidak bisa. Berarti ini salah. Nah, kemudian yang B adik-adik katanya. CD mereduksi Cu2 positif. Dah, ini benar ya. Boleh kita katakan ini benar. Nah, kenapa? CD tadi akan mengalami oksidasi, sementara Cu akan mengalami reduksi. Dan ini benar. Oke, coba kita perhatikan soal penghantar nomor 4 kita. Nah, dikatakan di sini ada diberikan data ya. Ada data enol, katakanlah enol reaksi ini ya. Itu 1,1 volt. Nah, kemudian ini ada enol reduksi dari si Sn diberitahu. Kemudian ada enol reduksi dari si Cu diberitahu juga. Nah, kemudian yang ditanyakan itu adalah enol sel dari reaksi ini. Nah, jadi pertama untuk mengerjakan ini bikin dulu rumus enol sel dari reaksi yang ditanyakan adik-adik. Maka kita bikinlah. Yang mana yang mengalami reduksi, yang mana mengalami oksidasi. Zn mengalami oksidasi, Sn mengalami reduksi. Begitu dia ya. Nah, berarti boleh kita bikin ya. Ingat, enol sel sama dengan enol reduksi kurang enol oksidasi. Berarti boleh kita tuliskan enol Sn kurang dengan enol Zn. Itulah rumus enol selnya. Nah, tentu enol Zn kan belum ada nih di data. Maka harus kita godok dulu enol reaksinya ini, Dekku. Atau reaksi ini kita carilah enol Zn-nya dari reaksi ini adik-adik. Maka kita bikin persamaan enol selnya ya dari reaksi yang pertama ini. Nah, coba berarti boleh kita katakan ya, yang mengalami oksidasi siapa di sini, Dekku? Si Zn ya. Yang mengalami reduksi adalah si Cu. Maka
bisa kita bilang rumus enol selnya sama dengan enol reduksi Cu, kita kurangkan dengan enol reduksi si Zn. Nah, kemudian yang selanjutnya boleh kita bilang adik-adik, tadi katanya enol selnya itu sama dengan 1,1 volt ya. Nah, ada dikasih tahu data enol reduksi dari si Cu di sini sebesar 0,34. Masukkan juga datanya, kurangkan dengan LZN yang mau kita cari itu, dan bolehlah secara matematisnya dapatlah NLZN-nya itu sebesar minus 0,76 volt. Nah, kemudian kita tinggal masukkanlah data NLZN-nya ke, katakanlah, persamaan enol sel yang mau dicari tadi ya. Nah, masukkan minus 0,14 kurang dengan minus 0,76, maka boleh kita katakan hasilnya adalah positif 0,62 volt. Nah, maka nanti jawabannya itu adalah E lah itu. Oke, coba perhatikan soal pengantar nomor 5 kita adik-adik. Nah, dikatakan yang ditanyakan di sini adalah logam yang larut dalam asam kuat encer kecuali, ingat, yang larut dalam asam kuat encer adalah logam-logam yang di sebelah kiri H2 dalam deret volta. Ya adik-adik ya. Maka kalau yang tidak larut berarti itu adalah yang di sebelah kanan H2. Maka itu jawabannya yang paling tepat adalah si Ag atau si perak. Maka opsi B lah jawabannya. Oke. Kemudian soal pengantar nomor 6 kita adik-adik ya. Dikatakan A dapat mereduksi si B. Nah itu dia. Kemudian C dapat mereduksi si B. Nah, kemudian C tidak dapat mereduksi si A. Nah, itu dia adik-adik ya. Ingat bahwasanya kalau mau mencari ini adik-adik, bahwasanya yang kiri yang bisa mereduksi kanan. Artinya kalau ada yang bisa mereduksi, katakanlah misalnya tadi si A mereduksi si B, berarti si A lebih di kiri daripada si B, itu artinya ya. Kemudian C bisa mereduksi si B katanya ya, dari larutannya. Berarti boleh dibilang C lebih di kiri daripada si B. Kemudian yang selanjutnya C tidak dapat mereduksi si A. Berarti boleh kita katakan adik-adik si A lah lebih di kiri daripada si C. Maka kalau kita urutkan berarti urutannya itu adalah A dulu, baru C, barulah si B. Itulah dia adik-adik urutannya. Maka jawabannya itu ada pada opsi B lah, itu ACB ya. Kemudian coba kita perhatikan soal pengantar nomor 7 kita adik-adik ya. Dikatakan di soal pengantar nomor 7 ini, ada logam Cu dan Zn masing-masing dimasukkan ke dalam H2SO4. Katanya begitu ya. Nah, larutan H2SO4 lebih tepatnya. Nah, tentu kalau ada seperti ini pertanyaan, maka kita tinjau juga yang seperti tadi ya. Yang di kiri H2 dalam deret volta itu yang akan melarut menghasilkan gas H2. Ya, sementara yang di kanannya tidak akan melarut. Maka bisa kita ambil kesimpulan ya, yang melarut itu adalah si Zn karena posisinya si Zn itu di kiri si H2 dia ya. Sementara si Cu di kanan H2, berarti Cu tidak melarut dan Zn melarut menghasilkan gas H2. Itulah dia adik-adik. Maka opsi A lah itu jawabannya. Oke ya. Nah, kemudian soal pengantar nomor 8. Coba kita perhatikan ya adik-adik semua. Coba. Nah, dikatakan ada diberitahu enol reduksi dari si Fe. Nah, ada juga dikasih tahu enol reduksi dari si Zn. Yang ditanyakan itu adalah notasi selnya. Nah, untuk mengerjakan ini, analisis aja di harga enol reduksi mereka. Ya, di mana harga enol reduksi siapa yang lebih besar kira-kira itu? Tentunya adalah minus 0,44, yaitu milik si Fe. Maka dia akan mengalami reduksi. Sementara si Zn akan mengalami oksidasi. Ingat, notasi sel itu dekku, kita mulai dulu dari anoda, baru kita ke katoda. Kan begitu ya? Maka jawaban yang tepat itu ada pada opsi E. Ya, Zn akan menghasilkan Zn2 positif dan di sebelah kanannya itu ada Fe2 positif akan menghasilkan Fe. Nah, begitulah dia adik-adik. Nah, dengan demikian selesailah sudah pertemuan elektrokimia 3 kita adik-adik. Oke, tetap semangat.